Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengalami kehilangan seseorang yang sangat saudara sayangi? Atau mungkin pernahkah saudara merasa ditinggalkan oleh orang yang seharusnya ada untuk saudara? Ketika kita mengalami kesedihan atau kehilangan, kita sering merasa sendirian. Tetapi hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan kepedulian yang luar biasa. Bahkan di tengah penderitaannya, di kayu salib, Yesus tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga menanggung kesedihan yang mendalam. Ia dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, ditolak oleh bangsanya sendiri, dan sekarang ia melihat ibunya, Maria, berada di dekat salib. Mari kita bersama-sama membaca dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita membayangkan bagaimana perasaan Maria saat itu. Ia adalah seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus. Sejak kecil, ia menyaksikan pertumbuhannya, mendengar suaranya, dan merasakan kasihnya secara langsung. Dan kini, ia berada di bawah salib, melihat anaknya disiksa, dihina, dan perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Sebagai seorang ibu, Maria pasti ingin melakukan sesuatu. Tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa menangis dan menyaksikan penderitaan Yesus dari dekat. Dan di tengah penderitaan yang luar biasa itu, Yesus masih memikirkan ibunya. Ia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, ia berkata, "Inilah ibumu." Apa artinya perkataan ini? Dalam perkataan ini, Yesus menunjukkan kasih yang tidak meninggalkan. Ia tahu bahwa setelah kematiannya, Maria akan sendirian. Yusuf, suami Maria, kemungkinan besar sudah tiada. Dan Yesus sebagai anak sulung selalu merawatnya. Tetapi sekarang Yesus akan pergi. Namun, kasih Tuhan Yesus tidak berhenti di atas kayu salib. Ia tidak ingin Maria ibunya merasa sendirian. Jadi ia menyerahkan tanggung jawab itu kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Ini adalah tindakan kasih yang luar biasa. Di tengah penderitaan yang begitu besar, ketika kebanyakan orang hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus masih memikirkan orang lain. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang peduli, bahkan di saat kita sendiri sedang mengalami kesulitan. Perkataan Yesus ini juga mengajarkan bahwa di dalam Kristus, kita memiliki keluarga yang lebih luas daripada hubungan darah. Yesus menyatukan Maria dan Yohanes sebagai ibu dan anak. Bukan karena hubungan biologis, tetapi karena kasih di dalam Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin kita telah kehilangan seseorang yang kita kasihi. Mungkin kita merasa tidak memiliki siapa-siapa. Tetapi Tuhan selalu menyediakan orang-orang di dalam hidup kita untuk mendampingi kita. Mungkin itu saudara seiman, teman, atau komunitas di gereja. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari kehadiran mereka? Kadang kita sibuk dengan luka kita sendiri, sehingga kita tidak melihat bahwa Tuhan telah menyediakan orang-orang yang peduli kepada kita.
Dan lebih dari itu, Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur 27 ayat 10 dituliskan, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Sekalipun dunia meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Saudara, renungan ini juga mengajak kita untuk bertanya, apakah kita juga memiliki hati yang peduli kepada orang lain seperti Tuhan Yesus? Apakah kita hanya sibuk dengan masalah kita sendiri? Ataukah kita melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita? Mungkin ada seseorang yang merasa sendirian hari ini. Mungkin ada seseorang di gereja ataupun di lingkungan kita yang membutuhkan perhatian. Apakah kita mau menjadi keluarga bagi mereka? Tuhan Yesus di kayu salib mengajarkan kita bahwa kasih sejati adalah kasih yang peduli. Bahkan ketika kita sendiri sedang mengalami kesulitan. Karena itu mari kita bertanya kepada diri kita. Adakah seseorang yang sedang mengalami kesedihan yang bisa kita perhatikan? Adakah seseorang yang membutuhkan keluarga di dalam Tuhan yang bisa kita rangkul? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Bahkan di saat paling gelap dalam hidupnya, Ia tetap peduli kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan jika hari ini saudara merasa sendirian, ingatlah, Tuhan ada bersama saudara. Ia tidak pernah meninggalkan saudara. Semoga kasih Tuhan menguatkan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di saat kami merasa sendiri, kami merasa sakit, di saat-saat yang kami mengalami kepedihan, biarlah kami boleh ingat ada Engkau yang bersama dengan kami. Engkau Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah setiap kami juga boleh ingat bahwa kami dipanggil juga untuk boleh menjadi keluarga, saudara, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah setiap kami tidak hanya memikirkan diri kami, hanya melihat, memperhatikan luka, sakit kami, penderitaan kami, tapi biarlah kami juga boleh melihat dan memperhatikan, peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh membagikan kasih-Mu kepada mereka semua. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa melakukan, meneladani apa yang Engkau sudah tunjukkan. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih dari Engkau boleh menguatkan kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.